Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenankan saya Yapi Jawarauta, salah satu calon asesor pada BAN SM Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan secara ringkas tentang teknik penggalian data melalui observasi. Ada hal yang perlu dilakukan saat observasi. Yang pertama tentu kita perlu mengidentifikasi butir-butir IASP 2020 yang perlu observasi. Kemudian yang kedua, menentukan fokus yang akan diobservasi. Yang ketiga, tentukan bagaimana Anda akan mencatat keadaan atau kegiatan yang diobservasi. Yang keempat itu menentukan perilaku apa saja yang akan menjadi target observasi. Yang kelima itu menentukan kegiatan-kegiatan apa saja yang akan diobservasi. Dan yang terakhir, memperkirakan berapa lama waktu yang diperlukan untuk melakukan observasi terhadap setiap keadaan atau kegiatan. Kemudian yang berikut, hal perlu lain yang dilakukan saat observasi itu adalah sampaikan kepada pihak yang sedang diobservasi untuk melakukan kegiatan sebagaimana mestinya. Kemudian harus bersikap netral, tidak mempunyai presumption. Fokuskan pada apa yang Anda saksikan atau dengar saja. Jangan melakukan analisa atau judgement terhadap yang sedang diobservasi. Yang berikut, kita juga perlu fokus terhadap apa yang sedang diobservasi, tidak sambil melakukan hal lain. Kemudian jangan melakukan reaksi baik secara verbal maupun non-verbal terhadap apa yang sedang diobservasi. Kemudian buat catatan tentang apa yang perlu ditindaklanjuti dalam pengambilan data lain dengan teknik yang berbeda, misalnya dengan wawancara. Yang berikut, tidak perlu terburu-buru untuk mengambil keputusan. Yang terakhir, pastikan asesor tidak mengganggu proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Ya, tidak perlu ada upacara perkenalan dan lain sebagainya. Ini saya coba menampilkan dari setiap butir itu butir-butir mana saja yang memerlukan teknik observasi. Ya, bisa dilihat di sini. Kemudian yang selanjutnya juga sama. Nah, kalau kita lihat sini ternyata dari 35 butir inti itu ada 18 butir yang memerlukan penggalian data dengan observasi. Seperti itu. Kemudian untuk kekhususan pada SD itu tidak ada butir yang perlu dengan observasi. Kalau pada SMK ada 3 butir dan pada SLB itu ada 1 butir yang memerlukan observasi. Nah, yang berikut contoh observasi pembelajaran khususnya untuk butir 12. Apa saja yang diobservasi pada butir 12 ini ada 3 aspek yang perlu diobservasi. Kemudian pada butir 15 juga demikian, ada 2 aspek yang perlu diobservasi. Ada satu contoh lagi, yaitu pada butir 22 ada 2 aspek yang perlu diobservasi, dan masing-masing aspek pada setiap butir itu ada indikator sebagai rujukan atau panduan untuk melakukan observasi. Contoh aspek-aspek yang akan diobservasi pada setiap butir pada IASP 2020. Terima kasih untuk perhatiannya, Tuhan berkati.